Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua mendapatkan keadilan di dunia ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjedder. Hari ini Bang Jedder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Aji. Aji berarti nenek. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Susama Deshpande dan disutradarai oleh Devashish Makija. Film ini menang dalam Fresh Blood Competition Bune International Thriller Film Festival di Prancis. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang nenek karena cucunya seorang gadis kecil telah diperkosa. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Manda adalah seorang gadis yang masih berumur 10 tahun. Fiba adalah ibu kandung Manda. Aji adalah nenek Manda. Lila adalah teman Aji. Dafle adalah anak anggota DPR. Manda adalah seorang gadis kecil yang hidup di keluarga yang sangat miskin dan serba kekurangan. Ibunya berjualan nasi bungkus berkeliling menggunakan sepeda pancal. Ayahnya bekerja sebagai buruh harian di pabrik mesin listrik. Neneknya hanya seorang penjahit. Mereka adalah keluarga yang miskin yang hidup di sebuah gubuk di pinggiran kota. Mereka mempunyai tetangga bernama Lila yang bekerja sebagai PSK. Lila sekarang sedang hamil besar. Suatu malam, Manda pergi keluar rumah. Karena belum pulang, Aji dibantu Lila mencari Manda. Aji yang sudah tua berjalan menelusuri pinggir rel kereta api. Aji sudah sangat tua renta dan kelelahan jika berjalan jauh. बहुत दर्द हो रहा है? Manda. Tetapi Aji terus mencari Manda karena Aji sangat menyayangi Manda. Akhirnya Lila menemukan Manda. Manda ditemukan di sampah dekat pipa dalam keadaan yang menyedihkan. Banyak luka di sekujur tubuh Manda. Manda telah diperkosa oleh seorang pria. Aji dan Lila membawa Manda pulang ke rumah. Mereka melaporkan hal ini kepada kepolisian dengan kasus pemerkosaan. Beberapa menit kemudian, polisi Bahlul bernama Dastur datang dan menginterogasi Manda dan keluarganya. Dastur ingin tahu detail tentang kronologi kejadiannya. Lila mengatakan, Manda ingin bertemu dengan saya pak di jalan Siftekdi. Dastur langsung tahu bahwa Lila adalah PSK karena jalan Siftekdi adalah jalan tempat para PSK mangkal di sana. Aji ingin membela Manda dengan mengatakan bahwa Manda ia suruh pergi malam itu ke Siftekdi untuk memberikan baju jahitan kepada Lila. Dastur marah kepada Aji karena menyuruh cucunya yang masih gadis berjalan di jalan rawan pria hidung belang. Fiba, ibunya Manda mengatakan, Pak, saya sedang sibuk memasak untuk berjualan besok pagi. Manda malam itu pergi ke rumah temannya untuk menonton televisi. Ibunya mengatakan itu untuk membela Manda. Sang ayah hanya terdiam membisu. Dastur kemudian bertanya kepada Fiba, apa yang membuat ibu yakin Manda diperkosa? Fiba mengatakan, itu terlihat dari luka di sekujur tubuhnya pak. Karena tidak yakin, Dastur melihat sendiri luka yang ada di kemaluan Manda. Setelah melihat, Dastur langsung menutup mata karena luka di kemaluan Manda sangat mengerikan. Darah dari kemaluan Manda terus menetes keluar. Dastur ingin membantu Manda karena Dastur juga mempunyai gadis kecil. Lila marah karena Dastur terkesan lambat dalam melakukan interogasi. Lila terus mendorong Dastur agar segera membuat laporan gugatan bahwa Manda telah diperkosa. Lila dan Aji mengatakan, cepat cari pelakunya pak. Dastur membalas, bagaimana saya bisa tahu pelakunya kalau Manda tidak mengatakan kronologinya? Dastur kemudian bertanya sekali lagi kepada Manda. Manda, dapatkah kamu mengidentifikasi siapa pria itu? Manda hanya berbisik dan mengatakan sedikit ciri-ciri pria itu. Mendengar hal itu, Lila langsung tahu siapa pria itu. Lila mengatakan, saya tahu pak siapa pria itu. Dia adalah Dafle. Seketika itu Dastur terkejut mendengar nama Dafle karena Dafle adalah anak anggota DPR. Aji membentak dan mendesak Dastur agar segera menangkap Dafle. Dastur memarahi balik dengan mengatakan, hei bu, aku akan memeriksa Dafle, tetapi sebelum itu, aku akan memeriksa kalian semua terlebih dahulu. Fiba tidak mempunyai lisensi dalam berjualan makanan. Ayah Manda bekerja secara ilegal sebagai buruh pabrik. Lila adalah seorang PSK. Manda berjalan di malam hari di daerah terlarang. Bagaimana aku bisa tahu ayahnya bukan seorang germo? Kalian semua terlibat aktivitas ilegal. Aku akan menginvestigasi kalian terlebih dahulu, baru aku investigasi Dafle.
Ayah Dafle adalah seorang politikus anggota DPR yang sangat berpengaruh. Jika kalian mau melawannya, kalian akan menghabiskan waktu di pengadilan selama 3 tahun. Kalian harus mencari uang yang banyak untuk membayar seorang pengacara. Untuk ibu, mulai besok kau berhenti berjualan makanan tanpa lisensi. Untuk bapak, mulai besok berhenti kerja lembur di pabrik. Dan kamu Lila, kau tidak boleh mangkal di shift tagdi lagi. Jika kalian ingin aku menginvestigasi Dafle, Manda dan salah satu dari kalian harus ikut aku ke kantor polisi sekarang untuk menulis pernyataan. Setelah aku membuat laporan FIR untuk melawan Dafle, kalian semua jangan meminta tolong kepadaku lagi. Aji dan keluarganya ketakutan akan larangan Dastur. Mereka akhirnya tidak jadi mengajukan gugatan kepada Dafle. Viva memohon kepada Dastur agar kasus ini tidak diteruskan, karena jika mereka semua disuruh berhenti bekerja, mereka tidak bisa makan. Mereka semua menjadi serba salah. Dastur mengatakan, sebaiknya kalian lupakan masalah ini dan jangan menggugat ke pengadilan atau kepolisian. Besok aku berusaha membawa dokter ke sini. Jangan sampai masalah ini terdengar ke siapapun. Jika Dafle tahu masalah ini, maka aku tidak bisa menolong kalian lagi. Setelah itu, Dastur pulang. Mereka semua hanya terdiam membisu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menuntut keadilan. Aji sang nenek hanya bisa termenung sambil menidurkan Manda. Viva mengatakan kepada Aji, "Ibu, semua ini sudah menambah masalah kita. Sebaiknya kita tidak membicarakan ini kepada siapapun." Manda sementara waktu tidur di bawah karena darahnya masih terus mengalir. Lila secara sembunyi-sembunyi memanggil Aji dan mengajaknya pergi. Lila mengantar Aji ke depan kampung di mana di sana ada poster Dafle. Disitulah Aji tahu wajah pemerkosa cucunya. देख अज्जी, भूल जा, पंगा मत ले इससे। अरे तेरे को मिलन को विभाग। Lila mengatakan, meskipun Dafle memerkosa seluruh keluarga kita, tidak ada orang yang bisa menyentuhnya. Dia biasa mabuk-mabukan di seberang jalan. Dia sudah memperkosa dan membunuh banyak gadis. Beruntung Manda masih hidup. Sebaiknya kita tidak usah berbuat apa-apa. Kita ikhlaskan saja masalah ini. Secara diam-diam, Aji merobek poster berwajah Dafle. Aji hanya bisa termenung dan mengelus rambut Manda. Aji dengan penuh kasih sayang merawat Manda yang terluka parah. Besok pagi, saat Aji sedang menyuapin Manda, Aji perlahan menunjukkan foto Dafle dan mengatakan, "Nak, apakah pria ini yang memperkosamu?" Manda menjawab iya dan melakukan buang air kecil di tempat karena alat kelamin Manda masih bocor dan tidak bisa dikontrol. Karena luka Manda yang tidak kunjung sembuh, Aji pergi ke toko obat herbal. Aji secara malu-malu meminta obat untuk menghentikan pendarahan yang tidak terkontrol dari kemaluan wanita. Si penjual obat herbal kaget karena ternyata obat yang diminta Aji untuk menghentikan pendarahan dari rahim Manda. Penjual obat itu memberikan obat kepada Aji. Aji lalu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, 2 customer Aji marah-marah karena Aji belum menyelesaikan jahitan baju mereka. Aji lalu berjanji kepada mereka akan menyelesaikan jahitan bajunya malam ini. 2 customer itu kembali pulang. Aji lalu menelpon Lila untuk meminta satu pertolongan terakhir. Aji bertanya kepada Lila di mana Dafle biasa mabuk-mabukan. Lila tidak menjawab karena Lila khawatir Aji akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Lila justru memperingati Aji agar diam saja dan melupakan masalah ini. Manda melihat perjuangan neneknya merasa kasihan. Tidak diduga, Manda memberitahu di mana ia diperkosa Dafle. Manda mengatakan, "Aji, lokasinya di seberang jalan. Ada rel kereta api. Nanti Aji berjalan lurus. Aji akan menemukan bangunan kosong yang sedang dibangun dan lampu yang menyala. Di sanalah Dafle memperkosaku." Aji langsung menangis dan memeluk Manda. Malam hari, Aji menyelesaikan jahitannya. Setelah itu, Aji membawa kain dan senter. Aji pamit kepada keluarganya akan mengantarkan kain itu dan telat pulang. Aji berjalan di kegelapan sambil menutup wajahnya menggunakan sari. Aji terus mencari Dafle. Di tengah perjalanan, Aji melihat Dafle sedang boncengan motor dengan seseorang. Aji melihatnya dengan penuh amarah. Aji terus membuntuti Dafle tetapi gagal. Aji kemudian tiba di bangunan kosong yang Aji yakini sebagai tempat mabok Dafle. Aji lalu melihat sebuah kasur bambu dan membayangkan Manda sedang diperkosa Dafle. Aji menangis melihat kasur itu. Aji lalu kembali pulang. Malam itu, Dastur datang dan membawa dokter untuk menolong Manda. Sesampainya di rumah, Aji kemudian duduk di kursi dan memberikan kehangatan di lututnya karena Aji kelelahan berjalan jauh. Besok pagi, Aji melihat luka di kemaluan Manda bingung apa yang dokter lakukan kepada Manda. Aji lalu memberikan obat herbal kepada Manda. Karena tidak kunjung sembuh, Aji pergi lagi ke penjual obat herbal. Aji mengatakan, "Manda memiliki jahitan, Bu." Penjual obat itu membalas, "Kalau begitu, kembalilah besok. Aku akan membuatkan obat mujarab yang terbuat dari jaring laba-laba.
itu akan menghentikan pendarahan. Setelah itu, Aji pergi ke Pak Haji tukang daging. Aji berhenti sejenak di sana sambil mengelus-ngelus lututnya karena kelelahan. Aji meminta 2 gelas susu teh hangat untuk merilekskan lututnya. Pak Haji lalu melanjutkan pekerjaannya memotong daging. Aji melihat Pak Haji memotong daging sapi, berimajinasi dan ingin belajar memotong daging. Aji pun meminta tolong kepada Pak Haji agar diajari cara memotong daging. Awalnya Pak Haji menolak karena Aji wanita beragama Hindu yang dilarang memotong daging sapi. Tetapi karena Aji memaksa, Pak Haji akhirnya mengizinkan. Pak Haji tidak tahu apa tujuan Aji ingin belajar memotong daging. Setelah memotong daging, daging itu lalu Aji berikan kepada anjing liar di kampungnya. Besok pagi, Manda terbangun dan masih mengeluarkan darah. Fiba membersihkan darah itu agar Manda bisa pergi ke sekolah. Customer Aji datang ke rumah Aji untuk mengambil jahitan. Tetapi customer itu hanya mampu membayar setengah. Manda dengan tegas mengatakan, ibu harus melunasinya karena kalau tidak, ibu tidak bisa mengambil baju ini. Ibu sudah hutang 2 kali kepada Aji. Customer itu mengatakan, siapa dirimu ikut campur urusan Aji? Aji menjawab, aku hanya penjahit. Manda adalah bosnya. Customer itu tidak bisa berkata-kata dan membayar lunas semua bajunya. Aji dan Manda saling memberi senyum. Aji kemudian melanjutkan jahitan berikutnya, sedangkan Manda belajar untuk sekolah besok. Malam hari, saat semua orang tertidur, Aji menyelinap keluar. Aji terus berjalan dengan tertatih-tatih, menelusuri rel kereta api untuk mencari Dafle. Aji menemukan Dafle sedang tidur di kasur bambu. Dafle sedang mabuk sendirian di sana. Aji merasa ini saat yang tepat untuk membunuh Dafle. Saat Dafle sedang buang air kecil, dari belakang, Aji berusaha mengambil batu besar. Aji berusaha membunuh Dafle, namun tiba-tiba asisten Dafle bernama Umya datang menghampiri Dafle. Umya membawakan sebotol Homer untuk Dafle. Dafle kemudian meminumnya sambil berjalan pulang. Tetapi Umya memaksa Dafle untuk tidak pulang karena Umya ingin menunjukkan sesuatu kepada Dafle. Karena memaksa, Dafle akhirnya menuruti Umya. Aji terus membuntuti mereka berdua. Ternyata Umya sudah menyiapkan boneka wanita kepada Dafle. Dafle terlihat sangat menyukai boneka itu. Umya mengatakan, bos, kau bisa menikmatinya tanpa ada jeritan seperti kemarin. Tetapi dia tidak bisa memberikanmu kepuasan menggunakan mulut. Dafle langsung mencium boneka itu. Dafle juga melakukan hubungan intim dengan boneka itu dan Umya merekam menggunakan HP-nya. Aji melihat mereka berdua merasa jijik. Setelah puas, Dafle dan Umya pulang. Aji gagal membunuh Dafle. Aji pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, Aji mencoba mengelus kaki Manda untuk membuatnya nyaman, tetapi Manda sedikit kaget karena masih trauma diperkosa. Aji sedih melihat Manda seperti itu. Besok pagi, Dastur pergi mendatangi Dafle di apartemennya. Dastur mengatakan kepada Dafle, kau sudah memperkosa gadis di bawah umur. Kau telah melakukan pelanggaran besar. Jika gadis kecil itu menunjukkan jarinya ke wajahmu di pengadilan, kau akan dipenjara 20 tahun. Aku sudah mengontrol keluarganya demi menyelamatkan dirimu. Sekarang, aku ingin semua detail tentang kejadian malam itu. Jangan ada yang disembunyikan dariku. Karena jika ada, maka aku tidak bisa menolongmu lagi. Dafle dengan sombong membalas, malam itu jam 10. Dia berjalan seperti PSK di malam hari. Dia menggoyangkan badannya ke kanan dan ke kiri. Aku hanya menyapanya tetapi dia kurang ajar. Aku lalu memberinya pelajaran. Dastur bertanya lagi, haruskah kau memberi pelajaran dengan memerkosanya? Dafle kemudian memanggil anak gadisnya. Dafle menunjukkan alasan kenapa ia memperkosa Manda. Dafle mengatakan, kau lihat anakku ini. Saat aku memegangnya, ia tidak menggigitku, sedangkan Manda menggigitku. Maka dari itu, aku memberinya pelajaran dengan memperkosanya. Anak gadis Dafle lalu disuruh kembali ke dalam. Dastur lalu meminta uang suap 2 kali lipat untuk menutup kasus ini. Dastur mengatakan, undang-undang sekarang lebih ketat dan aku butuh uang lebih banyak untuk menutup kasus ini. Dafle menolak permintaan Dastur. Dafle mengatakan, kau mau mengambil keuntungan dariku? Dastur menjawab, tidak. Justru kaulah yang mengambil keuntungan dariku. Sudah banyak kasus mengenai pemerkosaanmu yang aku tutup. Bulan Agustus lalu, kau dan Umi yang memperkosa seorang gadis dan gadis itu tidak menuntutmu. Bulan Februari, kau memperkosa wanita kasta rendah lalu kau membunuh dan membuangnya di tong sampah. Tetapi kasus itu sudah aku tutup. Dafle tetap ngotot menolak memberi uang lebih kepada Dastur. Dastur lalu diusir keluar. Dastur kemudian menelpon ayah Dafle untuk membicarakan hal ini. Dastur mengatakan, Pak, Dafle sudah memperkosa gadis di bawah umur dan merobek kemaluan si gadis. Jika gadis itu bersaksi di pengadilan, Dafle bisa dipenjara 20 tahun. Aku butuh uang lebih untuk menangani hal ini. Ayah Dafle terlihat marah dengan kelakuan anaknya. Ayah Dafle setuju membayar uang lebih untuk menutup kasus ini. Aji pergi ke penjual obat herbal untuk mengambil obat yang sudah dijanjikan. Penjual obat itu sudah membuat obat yang ampuh untuk menghentikan pendarahan Manda.
Obat itu harus dioleskan di kemaluan Manda. Kemudian Aji pergi lagi ke Pak Haji tukang daging. Aji terus mengasah kemampuannya memotong daging sapi. Aji lalu memotong testis sapi jantan itu dan darahnya bercucuran keluar. Aji melongo melihat hal itu. Malam hari, ayah Manda pulang ke rumah sehabis bekerja. Tangannya terluka parah akibat tersangkut di mesin. Aji khawatir dengan tangan ayah Manda. Fiba bersedih karena tangan suaminya terluka. Suaminya tidak bisa mendapatkan uang. Manda juga ikut bersedih melihat tangan sang ayah terluka parah. Saat semua orang tertidur, Aji memberikan obat herbal yang terbuat dari jaring laba-laba kepada Manda untuk menghentikan pendarahan. Manda lalu mengoleskan ke vaginanya. Aji mengatakan kepada Manda, "Jangan khawatir nak, dengan obat ini darahmu akan berhenti keluar." Manda membalas, "Kenapa Aji khawatir dengan darahku keluar? Bukankah Aji dulu mengatakan bahwa setiap wanita dewasa nanti akan mengeluarkan darah? Artinya, aku sudah dewasa kan Aji?" Aji hanya terdiam membisu. Aji pergi ke Pak Haji tukang daging. Aji ingin tahu rasanya memotong kepala ayam dan melihat ayam itu sekarat. Setelah itu, Aji membawa pisau tajam dan pergi mencari Dafle. Terlihat Dafle sedang mabuk sambil menonton film dewasa bersama Umya. Tiba-tiba, ayah Dafle datang dan menghajar Dafle habis-habisan. Lagi-lagi, Aji gagal membunuh Dafle. Aji pergi ke rumah Lila. Aji melihat adik Lila terluka parah karena diperkosa dan dipukuli Dafle. इसको करने का नहीं था, इसलिए ये हाल किया इसका। ये तो रेप केस है। Lila tidak bisa berbuat apa-apa. Aji sedih melihat hal itu. Besok pagi, Aji pergi ke tukang las dan menajamkan pisaunya. Malam harinya, Aji berkumpul bersama keluarganya. Ayah Manda sedang menulis untuk melengkapi berkas-berkas guna meminjam uang di bank. Manda mendekat dan tidur di paha ayahnya. Ayahnya lalu menyanyikan sebuah lagu untuk menghibur Manda. Sebelum tidur, Manda mengoleskan sendiri obat herbal ke vaginanya. Obat itu terbukti manjur dan bisa menghentikan pendarahan. Aji pergi ke rumah Lila. Aji minta didandani seperti Lila saat bekerja sebagai PSK. Aji diberikan makeup yang sangat putih di wajahnya. Setelah selesai di makeup, Aji berjalan keluar menggunakan sepatu hak tinggi. Aji terjatuh karena tidak bisa berjalan menggunakan sepatu hak tinggi. Aji kemudian menutup wajahnya dengan sari dan menyuruh Lila dan adiknya untuk meninggalkan rumah selama 1 atau 2 bulan ke depan agar polisi tidak curiga. Aji berjalan dengan tertatih-tatih mencari Dafle. Aji melihat Dafle sedang sendirian. Aji terus mengikuti Dafle dari belakang. Dafle terlihat sedang membeli sebotol khamr dengan paksa di warung. Aji terus membuntuti Dafle. Di tempat sepi, Aji memberanikan diri menunjukkan wajahnya dan menawari Dafle untuk menidurinya. Aji mencoba menggoda Dafle. Dafle tergoda dengan Aji, tetapi setelah Dafle mendekat dan melihat wajah Aji yang sudah tua, Dafle menolak Aji. Aji terus memohon dan menggoda Dafle agar mau menyetubuhinya. Aji mengatakan, "Aku sudah terangsang dan aku ingin kau di mulutku." Dafle akhirnya tergoda dan mencari tempat sepi di sudut jalan. Terlihat di sana ada seorang fakir miskin yang sedang tidur. Dafle menendangnya dan mengusir orang itu. Setelah itu, Aji langsung memegang lontong alias kemaluan Dafle. Dafle mendadak tidak mood karena Aji terlalu tua. Aji lalu berkata, "Kenapa kau menolakku? Apakah karena kemaluanmu tidak bisa berdiri?" Dafle tersinggung dan menampar Aji. Aji justru minta terus ditampar agar Dafle merasa senang. Aji lalu menantang Dafle agar memasukkan kemaluannya ke mulut Aji. Dafle lalu menghabiskan minumannya dan menyuruh Aji jongkok tepat di antara 2 kakinya. Aji lalu membuka celana Dafle. Setelah membuka celana Dafle, Aji langsung menggunting buah sakar Dafle hingga putus. Wajah dan baju Aji penuh dengan darah. Dafle jatuh tersungkur dan berteriak kesakitan. Aji memberikan obat herbal ke kemaluan Dafle agar darahnya berhenti. Aji kemudian mengambil buah zakar Dafle dan pergi. Di tengah perjalanan, Aji memberi buah zakar Dafle ke seekor anjing di kampungnya. Anjing itu memakannya dengan lahap. Aji kemudian berganti baju dan kembali pulang. Sesampainya di rumah, Aji kaget. Manda tidak tidur di bawah lagi. Setelah dicek, ternyata Manda tidur bersama ayah dan ibunya. Artinya, pendarahan Manda sudah berhenti. Aji senang melihat hal ini. Perlahan, keluarganya mulai kembali pulih. Aji duduk sejenak di kursi karena kelelahan melakukan ini semua. Habis. Apa pesan dari film ini? Menurut beberapa penelitian, seorang nenek lebih mencintai cucunya daripada anaknya sendiri. Maka tidak heran jika seorang nenek akan melakukan apapun kepada cucunya. Apalagi melihat cucunya diperkosa dan disiksa. So, jangan pernah meremehkan kasih sayang seorang nenek kepada cucunya. Oke, segitu aja video kali ini.
Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.